Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Syahril selaku dosen pengampu di mata kuliah Sosiologi Hukum yang telah memberikan saya tugas presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Siva Lafia Fajriya, mahasiswa dari Institut Agama Islam IAI Al-Aziz, kelas HES 6B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum dan sistem masyarakat. Sebelum membahas tentang hukum dan sistem masyarakat, kita harus mengetahui apa sih sosiologi hukum itu. Nah, sosiologi hukum ini adalah suatu cabang ilmu yang meneliti tentang mengapa manusia atau masyarakat itu harus menaati hukum dan mengapa manusia itu masih gagal dalam menaati hukum, serta faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi itu. Nah, sosiologi hukum juga memberikan pandangan baru bagi masyarakat dalam memandang hukum, yang sebelumnya hanya memandang sebagai hukum normatif, tapi dengan adanya sosiologi hukum ini memungkinkan masyarakat memahami sosiologi hukum sebagai suatu gejala masyarakat dalam penganalisiannya. Nah, selanjutnya itu, apa sih hukum itu? Nah, hukum adalah peraturan atau rangkaian peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan diakui oleh masyarakat itu. Apabila melanggar, akan diberikan sanksi kepada yang melanggarnya. Nah, selanjutnya, hukum ini memiliki fungsi. Fungsi hukum ini berperan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam ketertiban masyarakat, ketentraman masyarakat, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat. Karena hukum ini mengatur dan menentukan hak dan kewajiban masyarakat serta melindungi kepentingan individu dalam kepentingan sosial. Selanjutnya itu ada masyarakat. Masyarakat ini diambil dari bahasa Inggris yaitu society, yang artinya perhimpunan dan perkumpulan manusia. Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu musyarak. Jadi masyarakat ini diambil dari kata bahasa Arab yaitu musyarak, yang artinya persatuan dan persekutuan dalam melakukan sesuatu yang teratur. Nah, jadi masyarakat itu adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dengan menjalankan aktivitas hidup. Karena itu, dalam setiap masyarakat terdapat norma-norma yang harus dipatuhi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang sama. Nah, selanjutnya itu, hukum dan masyarakat ini sangat berkaitan karena di mana ada hukum, di situ pasti ada masyarakat. Begitupun sebaliknya. Nah, perkembangan hukum dan perkembangan kehidupan masyarakat ini saling berkaitan karena di mana masyarakat ini akan membutuhkan hukum dan hukum juga akan membutuhkan masyarakat. Apabila masyarakat tidak memiliki hukum, maka kehidupan dia tidak beraturan. Begitupun dengan hukum, apabila tidak ada masyarakat, maka hukum itu bagaimana untuk dijalankannya. Nah, selanjutnya, untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia yang sangat beragam, perlu adanya petunjuk seperti norma, yaitu norma agama, norma kebiasaan. Nah, di mana perkembangan hukum dan perkembangan kehidupan masyarakat ini saling berkaitan. Maka masyarakat itu akan membutuhkan hukum. Apabila masyarakat itu tidak ada hukum, maka masyarakat itu tidak akan teratur. Sedangkan hukum ini akan memberikan aturan-aturan untuk masyarakat agar dipatuhi, karena setiap individu itu memiliki kepentingan yang berbeda. Untuk mengatur kepentingan ini, maka perlu adanya petunjuk seperti norma agama, norma kebiasaan, dan norma sosial budaya. Nah, pada prinsipnya, masyarakat mengalami perkembangan yang pasti dibarengi timbulnya suatu hukum yang berkembang pula. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!